Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Besti. Malam hari ini aku mau cerita. Ini perihal diriku ya, teman-teman. Aku nggak tahu ya, apa cuman aku yang kayak gini gitu. Malam ini kayak lagi iseng banget, baring, istirahat kan sambil scroll TikTok. Hiburanku cuman di situ saat ini gitu. Dan pas kayak lagi asik-asik scroll, biasanya tuh kalau lagi scroll TikTok yang muncul di beranda tuh yang lucu-lucu. Tapi baru kali ini, malam ini, dan setelah nonton video itu tuh ya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran pengen nge-share cerita ini ke kalian gitu. Tiba-tiba nongol di beranda aku seekor anjing yang majikannya itu mau berangkat ke suatu negara mungkin ya, karena naik pesawat. Nah, di bendahara Nah, di bandara itu anjing si majikan dikasihnya makanan gitu. Nah, makanan itu dilempar sama majikannya sejauh mungkin. Mungkin biar anjingnya ini lari sejauh-jauhnya, jadi pada saat majikannya naik ke pesawat itu dia nggak sempat untuk ikut gitu. Jadi udah mungkin niat majikan ngasih makanan itu biar anjingnya nggak ikut gitu kan. Gue pengen nangis. Ini beneran demi apa? Gak tau kenapa ya. Aku kayak gini deh. Aku mau nanya, apa cuman aku yang kayak gini banget? Kalau ada kejadian hewan digitu-gituin tuh langsung kayak nangis gitu, cengeng banget, nggak ngerti deh. Padahal aku tuh anti nangis yang kayak sedih-sedih yang kayak gitu. Tapi kalau udah videonya menyangkut hewan apapun itu ya, dalam kondisi yang kayak gitu, nggak tahu tiba-tiba kayak nih hati nggak kuat buat nahan air mata. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, makanan itu dilempar sejauh-jauhnya. Jadi mau nggak mau si anjing ngejar kan makanan itu, dikejar. Ya udah, pada saat anjing mengejar makanan itu, majikannya langsung naik ke pesawat gitu. Nah, pas makanannya sama si anjing udah didapat, majikannya udah ditutup, pintu pesawat tuh udah ketutup, tangga juga udah naik kan. Majikan duduk di atas pesawat dengan santainya dong, kayak nggak ada rasa bersalah apa gimana gitu, kayak main-main ninggalin aja. Tega banget sih. Terus si anjing kayak dari jauh ngikutin, ngejar, pokoknya sekencang-kencangnya. Dia sampai lari lebih dulu tuh ke depan, kan pesawat belum terbang tuh, masih kayak perlahan jalan kan, terus anjing lari dari depannya gitu, kayak pengen ngalangin gitu. Tapi ini aku cengeng banget karena sedih banget guys. Aku itu dulu ya, ingus nih. Nggak ngerti lagi kenapa sampai aku sebegininya banget sih. Nggak, terserah sih kalian mau bilang ini lebay apa gimana, tapi kalau beneran, kalau kalian nonton video itu tuh pasti auto mewek. Aku nggak tahu judul film ini apa, maaf ya. Terus ya udah kan, sampai dihalangin di depan pesawat. Iya, ternyata ya emang pada akhirnya pergi deh tuh majikannya, udah jauh perginya. Dan apa yang terjadi, si anjing malah tetep nungguin di bandara itu.
Setiap harinya, setiap malam, pokoknya hujan kehujanan, panas kepanasan. Bayangin guys, ini aku sama sekali nggak ada menceritakannya sama ini kejadian sama aku, perihal aku ditinggal sama siapapun, enggak, tapi emang mimik wajah anjing itu bener-bener kayak terlihat kasihan banget. Aku nggak ngerti, emang soundnya juga karena musik sedih jadi kayak makin ikut nangis, atau emang perannya anjing di situ tuh aduh dapat banget, gila sih. Jadi setelah pesawatnya udah pergi, udah nggak ada kan, si anjing nunggu, pokoknya kayak tuh kan videonya dicepetin gitu ya, berganti siang, berganti malam, berganti pagi, itu cepet-cepet. Itu kayaknya hitungan bulanan atau tahunan, mungkin sebutlah itu sebulan kemudian. Pokoknya anjing itu di situ terus, nggak ada pindah-pindah dari tempatnya. Gila nggak tuh penantian si anjing, saking kayak galau banget dia tinggal sama majikannya. Ya udahlah ya, terus tiba-tiba mungkin udah lama banget, nah tiba waktunya ada seorang anak laki-laki, itu mungkin umurannya kayak kalau dia sekolah itu udah SMP mungkin ya, segede gitu, anak SMP gitu, anak bule datang. Dia prihatin banget sama anjing ini karena galaunya anjing ini kelihatan galaunya bukan main. Sampai ada dokter yang periksa di bandara itu, dia tetap kayak galau, gimana tertunduk. Apa gimana sih kalau manusia lagi galau terus merenung gitu? Anjingnya kayak gitu, masa sedih banget. Jadi kayak melek-melek sambil nungguin majikannya yang tak kunjung datang. Gila sih ini filmnya, menguras air mata banget. Aku nggak nyangka sampai bisa sebaper ini sama film itu gitu. Ada dokter yang periksa, dia pokoknya nggak mau bangun, nggak mau, pokoknya nungguin majikannya. Sampai ada anak kecil yang buatin anjing itu rumah kayu kecil di sampingnya, karena nggak mau dipindahin juga, nggak mau ikut di mana, dia tetap mau di tempat di mana dia ditinggal sama majikannya. Gila nggak tuh setianya. Dan malam harinya hujan deras banget, tuh anjing hujan kehujanan, dan anak ini mungkin kepikiran sama anjing itu, ya udah disamperin lah ya. Malam-malam loh itu, anak itu sambil pakai jaket gitu. Aku nggak ngerti dia ngomong apa mungkin, tapi aku lihat mimik wajah anak itu kesel, marahnya itu karena hei lu anjing, kenapa lu sampai bisa sebegininya nungguin orang yang nggak pasti gitu. Dia udah pergi ninggalin lu gitu. Ya udah sih, move on, mungkin seperti itu ya ungkapan hati seorang anak itu. Udah jangan sedih, jadi mungkin kayak gitu ungkapan hati seorang anak itu. Aku nggak tahu dia aslinya ngomong kayak gimana, tapi dengan mimik wajah yang emosinya itu karena nggak tega lihat anak itu nggak tega lihat anjing itu hujan kehujanan pokoknya. Sampai anak itu membuka jaketnya terus dipakein ke anjing, dipeluk, ditemenin tidur pada saat itu. Jadi mereka tuh berdua bareng-bareng ketiduran. Gila sih anak ini kayak sayang banget sama anjing itu, pengen banget kalau anjing ini sembuh dan pengen ngerawat banget anjing itu, tapi emang dasarnya nih anjing tetap nungguin majikannya di situ, nggak mau. Jadi hingga tiba pagi hari anak itu masih ketiduran, dan tiba-tiba dia kebangun karena si anjing ini ngejilatin mukanya gitu.
Jadi bangun-bangun anak ini kayak disayang banget gitu sama si anjing, dijilat, disayang. Pokoknya gimana sih, kalau manusia tuh mungkin nyium-nyium gitu. Jadi mulai kayak sedikit mulai move on lah ya si anjing ini karena hadirnya anak itu gitu. Dan sempat ada momen sebelum kejadian hujan malam itu si anjing lagi kayak ngerenung gitu, terus agak melek gitu ngelihat dari jauh. Aku kira majikannya emang datang beneran, padahal itu cuma hayalan si anjing. Mana pada saat si anjing ngelihat majikannya datang, kayak gimana sih, kayak mimpi gitu ya. Pas si anjing bangun malah hayalan itu lenyap gitu, dan makin mewek lagi aku tuh, kirain udah beneran datang. Oke, kita lanjut. Ya udah, tiba beberapa hari kemudian akhirnya akhirnya aku nggak ngerti ya, karena yang aku lihat si anak itu kayaknya bapaknya adalah itu pilot yang bawa pesawat yang ditumpangin sama majikan si anjing gitu. Nah, tiba waktunya, singkat cerita, majikannya akhirnya datang turun dari pesawat itu. Nah, dihadapkanlah si anjing itu. Jadi anak laki-laki ini memegang talinya si anjing, terus turunlah. Pokoknya dikasih kabar gitu sama majikannya si anjing kalau anjingmu itu nungguin sejak lama gitu. Jadi mungkin karena tahu berita itu, pada akhirnya dia mau menemui anjingnya kembali gitu. Hingga tiba udah turun dari pesawat, ya duduk dari jauh. Ya udah, si anak akhirnya menyerahkan anjing itu ke pemiliknya. Ya udah, sama anjing mulai itu menjilat-jilat mukanya majikannya. Dan pada akhirnya dibawa tuh kembali. Jadi istilahnya udah dibawa sama majikannya lah ya, naik pesawat kembali gitu, pergi. Nah, pas anak ini udah jalan membelakangi si anjing, si anjing malah berbalik ke anak itu. Jadi seolah-olah dia kayak hatinya berubah jadi pengen ikut sama anak itu. Di situ aku makin mewek. Jadi kayak ngerasa tuh ternyata anjing tuh tahu juga mana yang tulus dan mana yang kayak itu gitu. Jadi gak ngerti. Jadi anjing dan majikan naik ke pesawat, duduk tuh udah padahal nih anjing sama anak laki-laki nih pengen ketemu gitu, maksudnya lari dari jauh pelukan gitu kan, tapi masing-masing kayak dipegang gitu. Jadi anak ini juga dipegang sama orang-orang yang ada di sekitar situ, nggak dibolehin gitu. Ya udah, berangkat lah, pintu udah ditutup, tangga udah naik. Nah, pilot kayak ngerasa gimana ya, ngerasa kayak nggak tega mungkin ya, bapaknya ini mungkin. Jadi si majikan itu diberitahu mungkin sama si pramugarinya kalau anjingmu ini pengen ketemu sama anak itu, pengen ikut sama anak itu, mungkin kayak gitu bahasanya. Dan pada akhirnya mungkin karena majikan sadar diri, dia juga maksudnya udah lama ninggalin anjing ini, dia ngerasa bersalah juga, dan emang pantasnya anjing ini sama anak itu yang udah ngerawat dia, udah yang bikin move on. Ya udah, pada akhirnya ikatan anjing itu dilepas sama majikannya. Masya Allah, anjing itu langsung turun dari pesawat, lari, terus anjing itu juga lari sekecil-kecil. Jadi mereka ketemu, pelukan.
bener-bener anjing tuh ngejilat-jilatin muka anak itu kayak sayang banget. Istilahnya kalau manusia mungkin dicium-cium gitu. Ya ampun, disitu aku sampai ya Allah, ya gak. Sebenarnya kalau filmnya diperanin sama manusia bukan hewan, aku nggak akan senangis ini. Biasa aja mungkin, tapi nggak tahu kenapa kalau udah menyangkut hewan ya, aku tuh kayak mudah ikutan sedih, mudah baper gitu. Nggak ngerti kenapa perasaannya tuh cepet luluh dengan situasi yang seperti itu. Nggak tega aja gitu ngelihat mimik muka-muka hewan kayak kucing, apapun itu, yang penting hewan ya. Kalau ini diperankan sama manusia sama manusia mungkin aku kayak biasa aja sih, tapi ini pasti kalau kalian nonton ini dengan mimik wajah anjing yang seperti itu, pasti kalian auto nangis sih, parah banget sih. Maaf ya teman-teman, aku nggak tahu judul film ini gitu, dan rata-rata yang nonton video ini di TikTok tuh pada nangis semua, komenannya gila sih. Maafin aku kalau aku menceritakannya sambil nangis karena emang pecah banget. Aku nggak ngerti. Nah, dari kisah anjing itu apa kesimpulan yang bisa kalian petik, apa hikmahnya gitu yang bisa kalian ambil dari film si anjing? Ya kalau aku sih dapat pelajarannya itu dari kisah si anjing, ya meskipun kita udah ditinggal sama seseorang ya, siapapun itu, tapi yakin mungkin pada saat kita ditinggal kita sangat terpuruk, kita sangat tersakiti, galau banget, sedih banget, tapi yakin di balik itu tuh Allah udah nyiapin seseorang yang lebih baik, yang tepat, yang tulus, yang lebih tulus sama kamu. Karena belajar dari kisah si anjing yang mana dia ditinggal sama majikannya, dan pada akhirnya hadir seorang anak yang benar-benar tulus, yang benar-benar mau ngerawat dia, yang Masya Allah kayak gitu. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah berputus asa ya teman-teman, semangat terus. Allah tuh maha baik banget. Semoga cerita yang aku ngebawanya ini terlalu lebay bisa bermanfaat ya teman-teman, karena aku terbawa suasana sama gak ngerti lagi si anjing itu, anjing siapa sih itu. Pandai banget acting, bikin aku nangis begini, gila sih. Oke bestie, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.